Eyang, saya mau tanya, kok orang-orang kalau doa itu sering nyebut langsung nama Allah ya? Rasanya kok agak aneh, kaku gitu. Apa itu sopan, Eyang? Hele, kamu ini kalau manggil bapakmu, apa langsung nyebut namanya? Misalnya bapakmu Slamet, masa kamu panggil, "Hei Slamet, ayo makan." Kan ora sopan toh? Wong karo wong wae kudu ngerti unggah-ungguh, apalagi karo Gusti sing Maha Suci. Berarti kalau nyebut nama langsung itu nggak sopan ya, Eyang? Iya nak, wong Jawa ngerti itu sejak dulu. Makanya menyebut dengan sebutan halus, Gusti, Kang Murbeng Dumati, Sang Hyang, itu simbol rasa hormat. Sama kayak kamu manggil bapak dengan sebutan ayah, bukan langsung nama. Masa sama bapak saja sopan, sama Gusti malah lancang. Loh, iya juga ya, Eyang. Nah, kalau kita tidak punya adab, jangan harap bisa dekat dengan Gusti. Bukan hanya kasih sayangnya yang gak bisa kita rasakan, ilmu sejati juga gak bakal masuk. Yang kamu dapat paling cuma teori, cuma kata-kata tafsir manusia. Akhirnya, hidupmu cuma ikut omongan orang, bukan ngalami sendiri. Jadi, tanpa adab, kita cuma jadi pendengar tafsir, bukan perasa kebenaran ya, Eyang? Betul, itu bedanya ngerti dengan ngerasake. Ngerti itu gampang, semua orang bisa. Tapi ngerasake itu butuh hati yang bersih, sopan, dan andap asor. Kalau hati masih sombong, kalau mulut masih lancang, ya yang masuk hanya kata-kata, bukan rasa sejati. Tapi Eyang, banyak orang merasa sudah dekat dengan Tuhan, rajin ibadah, rajin doa. Dekat piye le, rajin doa tapi tetangganya lapar nggak ditolong, rajin ngaji tapi buang sampah sembarangan, rajin ibadah tapi suka marah-marah di jalan. Itu namanya ngerti tulisan tapi nggak ngerti rasa. Kayak orang lapar tapi cuma baca resep, makanannya nggak pernah dimasak apalagi dimakan, lah piye arep wareg. Iya juga, Eyang. Jadi itu ilmu yang cuma berhenti di mulut ya? Tepat sekali, ilmu tanpa adab itu kosong. Leluhur Jawa selalu bilang, wong kang ora duwe tata krama, ora bakal tekan ing kawicaksana. Orang yang tak punya tata krama, jangan harap sampai pada kebijaksanaan sejati. Eyang, adab itu berarti bukan cuma untuk Gusti ya, tapi juga untuk manusia lain. Betul, kalau sama Gusti saja berani lancang, otomatis sama sesama manusia juga nggak sopan. Sama hewan pun jadi sembrono, sama pohon pun tega ditebang tanpa mikir. Lah wong sama yang memberi hidup saja berani tak sopan, apalagi sama sesama ciptaan. Itu sebabnya leluhur Jawa selalu mengajarkan, urip iku kudu eling lan waspada. Eyang, kalau begitu berarti banyak orang sekarang hanya pinter ibadah formal ya, tapi sikapnya belum tentu baik. Ya ngono kuwi le. Ada orang rajin sholat 5 waktu, tapi di pasar timbangannya masih dikurangi. Ada orang suaranya merdu baca kitab, tapi di rumah malah kasar sama istrinya. Ada pula yang tiap hari doa minta rejeki, tapi kerjanya malas, tidur wae. Lah piye arep diwenehi rejeki wong usahane wae ora gelem. Gusti kuwi maha adil ora bakal salah alamat. Wong kerja tenanan wae iso kecukupan. Lah wong males kok pengen sugih kuwi namane ngimpi nang tewah awan. Wah, iya Eyang, kayaknya banyak orang kayak gitu. Mulutnya rajin doa, tapi tindakannya kebalik. Betul, itu namanya hidup dengan mulut, bukan dengan hati. Orang Jawa dulu kalau doa nggak neko-neko, cukup bilang nderek Gusti, artinya mengikuti jalan Gusti. Sing penting hatinya alus, tindakannya bener. Tapi sekarang banyak orang doanya panjang-panjang, nadanya tinggi-tinggi kayak orkestra, tapi hatinya kosong. Lawang Gusti itu ngerti isi hati, bukan cuma ngerti suara keras.
Jadi orang Jawa dulu lebih mementingkan rasa ya Eyang? Iya, Le. Leluhur Jawa itu ngerti betul. Mereka itu halus, sama batu aja punya adab. Kalau mau duduk di batu besar biasanya pamit. Nyuwun pangapunten, derek lenggah sakedap. Sama pohon aja pamit kalau mau tebang. Nyuwun sewu, kulo nyuwun izin. Lah sekarang, orang baru punya gergaji sudah krusa-krusu nebang. Ora eleng nek wit iku uga makhluk sing maringi oksigen. Tanpa wit piye awakmu iso ambegan? Jadi adab itu luas sekali ya Eyang? Bukan cuma untuk manusia, tapi untuk semua makhluk. Betul, wong Jawa ngerti kalau kita nggak punya adab dengan alam, bencana bakal datang. Sama hewan juga begitu. Kalau kamu nggak sayang sama kucing, sama ayam, sama sapi, berarti hatimu keras. Kalau hatimu keras, gimana bisa ngerasake welas asih Gusti? Gusti iku maha asih, tapi kowe dhewe ora asih. Lah kok iso ketemu? Jadi Gusti nggak mungkin kasih ilmu dan rasa kepada orang yang nggak punya adab ya Eyang? Iya, Le. Kasih sayang, ilmu sejati, ketentraman hati, kabeh itu nggak bakal datang. Yang ada cuma teori, cuma tafsir menungso. Akhirnya orang hanya sibuk debat, saling menyalahkan, saling merasa paling bener. Padahal Gusti ora butuh diperdebatkan, sing dibutuhake iku ati sing lembut. Eyang, apa itu artinya ajaran Jawa berbeda dengan ajaran dari luar? Bedanya jelas, Le. Ajaran Jawa itu menekankan rasa, adab, harmoni. Orang luar sering menekankan aturan, dogma, hafalan. Leluhur Jawa percaya kalau rasa sudah benar, otomatis aturan jalan sendiri. Tapi kalau aturan dipaksakan tanpa rasa, jadinya kaku, gampang marah, gampang menghakimi. Itu beda nih. Berarti orang yang terjebak dogma itu sebenarnya cuma ikut tafsir ya Eyang, bukan mengalami langsung. Betul, makanya banyak orang pintar berdebat, hafal kitab, hafal teori. Tapi begitu menghadapi masalah hidup, bingung. Lawong sing dihafal cuma kata-kata, bukan rasa. Itu sama aja kayak burung beo, pintar ngomong tapi orang ngerti maknane. Iya Eyang, jadi kayak orang sekolah tinggi tapi buang sampah sembarangan. Persis, ilmu tanpa adab itu kayak ember bocor. Airnya banyak tapi nggak pernah bisa menampung. Orang seperti itu gampang sombong, gampang ngejek orang lain, padahal dirinya sendiri kosong. Jadi apa yang paling penting dalam hidup ini Eyang? Yang paling penting itu adab. Adab ke Gusti, ke sesama, ke alam. Kalau itu sudah ada, ilmu sejati akan masuk sendiri. Leluhur Jawa bilang, ngalap berkah iku nganggo tata krama, dudu nganggo gegabah. Kalau hatimu alus, Gusti bakal maringi cahya. Tapi kalau hatimu kasar, Gusti bakal menutup jalan. Eyang, jadi orang yang cuma tahu teori itu sebetulnya jauh dari kebenaran ya? Iya, Le. Mereka cuma percaya pada tafsir manusia. Padahal tafsir itu buatan kepala, bukan rasa. Gusti itu bukan untuk didebatkan, tapi untuk dirasa. Wong sing ngerti teori bisa ngomong panjang lebar, tapi wong sing ngerti rasa cukup menunduk, atine ayem. Itu perbedaan sing gede. Eyang, saya jadi sadar selama ini saya cuma ikut-ikutan teori. Belum tentu saya punya rasa sejati. Nah, itu kesadaran pertama, Le. Jangan berhenti di kata-kata. Rasakno, alami, dan jaga adabmu. Kalau sama babar saja kamu sopan, apalagi sama Gusti sing Maha Suci. Kalau sama kucing kamu welas, sama pohon kamu hormat, apalagi sama sesamamu. Itulah jalan menuju kawicaksanaan sejati. Inggih Eyang, saya akan belajar menjaga adab
kepada Gusti, sesama, dan alam. Bagus, Le. Ingat, hidup itu bukan sekedar ngerti, tapi kudu ngerasakno. Kalau sudah bisa ngerasakno, kamu akan bilang dalam hati, "Loh, iya ya, ternyata Gusti selalu dekat. Tinggal kita yang harus sopan menyambutnya." Sedulur-sedulur, kalau jenengan setuju dengan wejangan eyang iki, ayo bareng-bareng kita jaga adab. Bukan cuma ke Gusti, tapi ke sesama, ke alam, ke kabeh makhluk. Kalau jenengan merasa video ini membuka pikiran, jangan lupa tekan like, tulis komentar, subscribe, lan share supaya lebih banyak sedulur sing eling lan waspodo. Rahayu, rahayu, rahayu.